Kita di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ingin menjadi kelompok yang paling mantap sebagai penafsir dari konstitusi, sebagai penafsir dari Pancasila dan ideologi negara, sebagai penafsir bagi lahirnya negara yang dilatari oleh nilai-nilai agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin mulai dengan mengucapkan salam kepada semuanya, kepada sahabat-sahabat yang ada dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam yang sangat berbahagia bagi kita karena kita bisa hadir bersama-sama di layar digital kita masing-masing, di dunia maya kita masing-masing, dan di sini kita sedang bersilaturahim secara bersama-sama menghadiri Gelora DigiFest 2020. Satu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan cara-cara baru kita di dalam membangun politik, ya. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora ini alhamdulillah adalah satu-satunya partai yang sejak awal lahir secara digital, ya. Kita meskipun melalui masa-masa manual pada saat pra-Covid, tapi karena alasan-alasan Covid, akhirnya rapat-rapat kita dengan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi lainnya banyak dilalui secara digital, termasuk ketika pengesahan dan penyerahan dokumen formil yang menandakan bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia telah secara resmi dan sah menjadi salah satu partai politik di Indonesia, itu pun diselenggarakan secara digital. Menjadi kebanggaan bagi kita semua, khususnya teman-teman yang menjadi pengurus, ya, kader dan simpatisan, karena akhirnya kemudian kita mengucapkan selamat datang kepada sebuah partai yang hadir di alam baru ini, ya, di alam baru yang penuh tantangan yang berbeda dari yang pernah kita alami pada masa-masa sebelumnya. Dalam banyak momen saya sering mengingatkan momentum bangsa Indonesia. Pak Anies Mata, Ketua Umum kita, juga menulis buku tentang momentum sejarah bangsa Indonesia. Buku yang beliau tulis, Gelombang Ketiga, itu saya kira perlu dibaca oleh kita semua sebagai sebuah kajian ilmiah tentang bagaimana cara merangkum sejarah Indonesia, sehingga kita tahu sekarang ini kita duduk di mana, ya, kita berasal dari mana, dan kita akan melangkah kemana. Itulah kelebihan daripada buku Gelombang Ketiga itu. Lalu beliau juga menulis buku tentang arah baru Indonesia. Satu tesis tentang Indonesia masa depan yang ingin kita perjuangkan, yaitu Indonesia yang menyadari asal muasalnya dari mana, kekuatan kelemahannya seperti apa, dan seberapa jauh kita bisa melangkah ke depan, seberapa besar kita bisa menjadi dalam waktu-waktu yang akan datang. Beliau memperkenalkan istilah menjadi kekuatan 5 besar dunia. Karena dengan modal sederhana yang kita miliki sekarang, sesungguhnya Indonesia bisa melompat menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama yang ada di dunia ini. Jadi buku-buku itu, naskah-naskah itu telah ditulis dan kemudian diceramahkan, didiskusikan dan diperdebatkan, solid menjadi pikiran yang berkembang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan dalam manifesto partai secara sangat solid juga hal tersebut telah tuliskan. Naskah itu ada di aplikasi yang nanti akan diluncurkan sebagai manifesto partai kita, dan bisa dibaca di sana, dihayati dan dicerna, ya,
kedalaman makna daripada manifesto itu. Jadi itulah kira-kira apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Khairil Anwar dalam kalimat yang sangat pendek menyebutkan kepada kita semua, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Satu keinginan, satu ambisi untuk tetap mengibarkan bendera merah putih kita sampai kapanpun. Nah, lalu tetapi di sepanjang sejarah selalu ada tantangan, ya. Setiap bangsa mengalami tantangan, setiap individu mengalami tantangan, keluarga menghadapi tantangan, organisasi-organisasi menghadapi tantangan. Juga sebuah bangsa seperti bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan. Saya sering mengatakan bahwa tantangan-tantangan dari Republik ini sering nampak dalam setiap kurun 20-an tahun. Selalu ada goncangan pada setiap 20 tahun, entahlah itu semacam jam tubuh dari Republik kita. Kalau para sejarawan, para ilmuwan, saintis, para ulama, memang mereka sebagian ada yang menganut metode-metode timeline sejarah umat manusia, ya. Sejarah satu bangsa, bangsa Indonesia sebagai living organization, ya. Sebab bangsa itu juga bisa disebut sebagai semacam tubuh dia, ya, karena dalam tubuh itu ada organisasi dalam tubuh itu. Tapi sebuah bangsa juga bisa seperti organisasi atau seperti makhluk, sehingga dia punya semacam jam tubuh. Setiap 20 tahunan itu kita bergoncang. Ya, saya sering mengatakan, katakanlah yang kita ambil sejak abad ke-20, ya kan? Sejak Sumpah Pemuda, kemudian kemerdekaan, lalu Orde Baru lahir, Orde Baru tumbang, ya kan? Dan kemudian 2018 yang kemarin itu adalah peringatan 20 tahun tumbangnya Orde Baru. Pada tumbangnya Orde Baru, Indonesia seperti mengalami kelahiran baru. Karena Indonesia yang kita rumuskan dalam konstitusi 4 kali gelombang amandemen pasca runtuhnya rezim otoriter di masa lalu, bisa dikatakan juga semacam dan sejenis negara dengan karakter yang lebih baru, ya. Tesisnya adalah, atau isinya adalah, negara ini harus semakin demokratis. Negara ini harus menganut nilai-nilai universal di dalam batang tubuhnya, sehingga negara ini berjalan sesuai dengan kehendak nurani pikiran dan nilai-nilai manusia secara universal, dan juga nilai-nilai kebangsaan kita secara khusus. Itulah yang menandakan kemudian lahirnya reformasi, lahirnya demokrasi sekitar 20 tahun yang lalu. Pada 20 tahun kemudian, saya sering mengatakan sebuah tesis bahwa paling tidak kita mengalami 3 persoalan yang penting sekali sebagai bangsa dan juga sebagai negara. Pertama, rupanya kita mengalami semacam kegamangan naratif. Banyak di antara pemimpin kita, terutama apalagi masyarakat umum tentunya, banyak di antara pemimpin kita ini yang bingung sebenarnya, apa sih value dari bangsa ini? Kita ini sedang berdebat hari-hari ini karena adanya inisiatif dari satu kelompok yang ingin mengintroduksi Pancasila versi lama, yang disebut Trisila atau Ekasila itu. Sesuatu yang selesai sudah di dalam perdebatan. Ketika kita membuka persidangan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Chosakai, yang dibentuk bersama pemerintahan Jepang itu, selesai perdebatannya pada tanggal 18 Agustus 1945, kita mengesahkan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya terdapat versi akhir dari Pancasila
sebagai dasar dan falsafah negara yang diakui. Sudah final perdebatannya. Tapi tiba-tiba ada saja yang bingung. Ini yang saya sebut sebagai kegalauan naratif. Jadi memang banyak yang karena tidak mempelajari. Saya khawatir ini layer dari pemimpin yang hadir di depan kita hari ini adalah layer pemimpin yang tidak membaca sejarah Republik. Adalah pemimpin yang tidak sempat mendalami perdebatan-perdebatan menuju Republik. Sehingga apa yang terjadi adalah kegamangan naratif tadi. Bingung menempatkan agama dalam negara. Bingung mengintroduksi Pancasila sebagai kesepakatan kolektif bangsa. Versinya ingin diubah-ubah. Ingin menjadikan Pancasila sebagai alat untuk intimidasi, sebagai alat untuk menyerang kelompok. Ini adalah kegamangan naratif. Ini adalah kebingungan yang dialami oleh elit. Dan inilah yang tentunya menyebabkan kita akhirnya ikut-ikutan bergoyang dan bergoncang. Kita di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ingin menjadi kelompok yang paling mantap sebagai penafsir dari konstitusi, sebagai penafsir dari Pancasila dan ideologi negara, sebagai penafsir bagi lahirnya negara yang dilatari oleh nilai-nilai agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah penafsir yang kuat, yang matang, sehingga apa yang kita katakan tentang negara adalah satu kemantapan hati kolektif bangsa Indonesia untuk melangkah dengan Pancasila ini, dengan ideologi kita ini, atau apalah namanya, filosofise Grondslag ini, menuju masa depan yang kuat, yang gemilang. Lihatlah bangsa-bangsa lain goncang, hancur, pecah, hilang bahkan dari atas muka bumi ini. Tetapi kita dengan warisan Founding Fathers kita yakin kita akan terus melangkah ke depan. Jadi kegamangan naratif ini adalah salah satu yang menyebabkan kita kemudian datang untuk memberikan tafsir yang jelas bahwa itu semua sudah selesai. Sekarang kita melangkah ke depan dengan penuh kekuatan dan persatuan kita. Yang kedua, yang kita alami adalah lemahnya kapasitas negara. Terus terang, kalau kita bicara ini, kita ini orang dalam, ya. Saya hampir 20 tahun juga hidup menilai dan menjadi pengawas negara, ya. Saya belum pernah duduk di dalam jabatan eksekutif. Tetapi melihat cara kerja negara, kita berpengalaman dan menulis buku tentang itu. Teman-teman di Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora ini, banyak yang menulis buku, adalah intelektual, adalah scholars, adalah mereka yang punya kemampuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya negara bekerja. Padahal pada keraguan kita melihat kapasitas negara melemah. Negara tidak bisa menyelesaikan masalah yang berulang-ulang. Mulai persoalan sosial, persoalan politik, persoalan ekonomi apalagi. Itu kriminalitas tidak selesai-selesai. Kita bergelimang dengan korupsi tanpa tahu cara memberantas korupsi. Tapi tahu cara bagaimana merayakan, menghebohkan satu pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan. Narkoba, nanti terorisme dan sebagainya. Sekarang muncul yang lain-lain lagi karena kita berperang di layar sosial media menggunakan undang-undang ITE untuk melakukan patroli sosial media, memantau dan mengintip percakapan-percakapan pribadi orang di ruang-ruang privat, baik di sosial medianya maupun di handphone pribadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menandakan bahwa kapasitas negara kita melemah. Padahal masalah harus diselesaikan, kita harus membandingkan diri dengan negara lain. Saya sering misalnya dalam bidang ekonomi membuat komparasi dengan negara-negara yang kita merdeka bersamaan. Pendapatan per kapita kita masih baru saja melewati angka 4.000 US dollar per kapita. Negara lain yang merdeka bersamaan dengan kita, Malaysia sudah di atas 10.000. Jangan bicara Singapura yang sudah 50 ribuan. Tiongkok sekarang 17.000, apalagi kita bicara Taiwan
yang hampir mendekati 40 ribuan atau 10 kali lipat ya dari pendapatan per kapita kita, sehingga kita menyaksikan banyak di antara masyarakat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan mereka ada yang fragile di bawah garis kemiskinan sebab mereka gampang sekali jatuh di bawah garis kemiskinan. Karena kemiskinan itu dihitung dengan konsumsi kalori. Begitu harga beras naik sedikit, tiba-tiba puluhan juta orang amblas ke bawah garis kemiskinan. Itulah kita hari ini. Ya, kalau kita melihat kapasitas negara kita, kita tidak boleh terlalu puas. Ya, kalau kata Pak Ketua Umum, langit terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah. Ya, yang bisa kita capai begitu tinggi, tetapi kemampuan kita untuk menggapainya masih terlalu rendah. Ini tantangan, dan tetapi ini juga adalah sebab keluhan. Karena itulah Partai Gelombang Rakyat Indonesia lahir untuk menjawab itu. Bagaimana membangun sinergi dari seluruh potensi anak bangsa, kita bersatu menggalang kekuatan bahwa semua masalah yang ada di hadapan kita ini kecil apabila kita mampu mempersatukan kekuatan bangsa Indonesia. Dengan apa sih kita merdeka dulu? Kalau kita lihat hari-hari pada saat kita merdeka, kita juga dipenuhi oleh perasaan tidak percaya diri. Bahkan ada konflik di antara kita. Tapi dengan kemantapan hati, dengan keyakinan, pada hari itu, ya 17 Agustus 1945, Sang Saka Merah Putih dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, teks proklamasi dibaca oleh duit tunggal proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno pada hari itu demam. Beliau tertidur di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, dengan demam yang luar biasa. Dengan baju putih beliau bangun sejenak dan bertanya, apakah Bung Hatta sudah datang? Ketika dijawab belum, beliau beristirahat lagi karena demam. Tapi karena menurut Bung Karno, dia tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa kehadiran Bung Hatta. Karena beliau mengerti betul makna dari kehadiran, representasi dari kekuatan-kekuatan bangsa. Tahu cara bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia. Setelah Bung Karno menghadiri pembacaan atau membacakan teks proklamasi itu, beliau kembali dalam keadaan demam. Di dalam buku Cindy Adams itu, beliau menceritakan, setelah saya membaca teks proklamasi, dan setelah Sang Saka Merah Putih dikibarkan, kata Bung Karno, saya merasa lega karena saya tahu sekarang, siapapun yang ingin menurunkan Sang Saka Merah Putih akan berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung merasakan kehadiran Sang Saka Merah Putih itu sebagai lambang persatuan kita semua. Itu kata-kata Bung Karno, dan itulah yang menjadi patok tonggak jangkar dari kehadiran Republik ini sampai sekarang. Tetapi ketika kapasitas negara melemah, muncul juga persoalan yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin katakan, yaitu respek kepada pemimpin yang makin lama makin hancur. Itu yang kita saksikan hari-hari. Seperti kita melihat getir pemimpin kita. Tidak ada kebanggaan, tidak ada perasaan bangga memilikinya. Mungkin karena masa berlalu. Ada teorinya memang dalam demokrasi itu makin lama pemimpin itu karena dipilih secara terbuka, harus memimpin secara terbuka. Kadang-kadang nilai magisnya itu hilang. Mitos tentang dia hilang. Lalu dia menjadi manusia biasa, ya. Itu Fukuyama menyebutnya itu man with no chest. Nggak ada dadanya lagi. Sehingga reputasi pemimpin gampang dijatuh dan memang gampang jatuh. Tetapi yang menyedihkan memang kapasitas pemimpin yang lahir yang melemah. Nah, itulah sebabnya tidak ada cara kita untuk melakukan regulasi, tidak ada cara kita untuk melakukan pergantian kepemimpinan
kecuali dengan menghadirkan sebuah partai politik yang akan menjadi armada bagi darah segar bangsa ini, yang kita persembahkan kepada bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Nah, inilah 3 tantangan yang ingin dijawab oleh lahirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia, yang kami mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia dan kita semuanya. Mudah-mudahan partai ini dapat menjadi teman kita dalam berdiskusi dan hadir di alam baru ini, di era baru ini. Teman-teman sekalian, itulah pentingnya kita berbicara tentang digital demokrasi. Kegiatan Gelora DigiFest 2020 ini adalah semacam breakthrough yang kita mulai agar kita menghadirkan partai politik secara digital. Seluruh landscape lama tentang partai politik yang manual, yang kuno, yang kolot, mari kita perbaiki dengan menghadirkan partai politik secara digital. Dan itulah sebabnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia ingin memperlengkapkan dirinya dengan seluruh instrumen yang memungkinkan setiap orang di tangannya, dengan handphone yang dia punya, dengan gadget yang dia punya, dia mengakses sebanyak mungkin informasi tentang partai politik, tentang calon pemimpinnya, tentang isu-isu, tentang pikiran yang berkembang, tentang perdebatan yang ada, sehingga kita hadir dalam politik ini dengan sepenuh kesadaran, dengan kekuatan pikiran kita, dengan kemampuan mencerna, sehingga kita semua, terutama yang muda-muda, menjadi darah segar dari politik republik ini. Yang muda-muda harus tampil, dan karena yang muda menyenangi instrumen ini, maka partai politik harus hadir melayani mereka dengan instrumen ini. Inilah digital democracy. Kita ingin semua orang updated tentang perkembangan republik kita dan demokrasi kita. Nah, teman-teman di tim kita ini orang-orang yang luar biasa. Mereka jago-jago. Mereka adalah aktivis digital sejak lama. Mereka tahu itu konten, mereka tahu itu aplikasi, mereka tahu bagaimana mengembangkan aplikasi dan membangun konten, sehingga kita akan menyerap sebanyak mungkin, ya, anak-anak bangsa kita di dalam politik ini melalui Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini. Semua yang ingin berkiprah, berkarya dalam politik, baik keaktifannya 100%, 90%, ya kan, 80%, 50%, atau yang sekedar ingin nonton pun silakan. Kita menyiapkan fitur bagi penonton-penonton politik ini, agar kita tahu mana yang layak ditonton, mana yang asyik, mana yang bagus kalau memimpin, dan mana yang tidak. Kita buka, inilah digital demokrasi. Kita juga sekarang menghadapi kalau saya mengatakan COVID, ya, COVID ini juga mempengaruhi demokrasi, karena rupanya COVID ini memperkuat penggunaan digital mechanism, sehingga digital demokrasi di masa yang akan datang akan makin lama semakin mendalam. Cara negara mengambil keputusan secara manual nanti tidak akan kita temukan lagi di masa yang akan datang. Bahkan para ahli sudah banyak yang berdiskusi, katanya itu tentang yang disebut dengan Bitcoin demokrasi. Demokrasi masa depan katanya tidak lagi akan berbasis kepada negara. Demokrasi masa depan itu akan terkait dengan kurs yang Anda miliki. Karena Anda nanti akan menjadi player-player yang negara dan batasan-batasan imigrasi tidak lagi sanggup untuk membendung Anda untuk berkomunikasi. Acara seperti ini misalnya dapat dihadiri oleh siapapun di seluruh dunia dan dapat bercakap di antara kita dengan bebas dan leluasa. Negara tidak ada di sini. Negara hilang di sini. That is the future of our humankind, ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan ikhtiar ini adalah ikhtiar yang baik, ya. Dan ini tentu adalah
ikhtiar dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang memang dimaksudkan untuk agar ada reformasi yang mendasar dari tugas-tugas kepartean politik di masa yang akan datang, ya. Kami memang hadir setelah membaca seluruh kondisi dari perpolitikan kita. Dan inilah kehadiran kami, ya, dengan Gelora Digifest 2020 ini. Kami membuka gerbang pintu yang seluas-luasnya, gerbang jendela yang sebesar-besarnya, etalase penuh bagi seluruh bangsa Indonesia untuk datang bersilaturahim, berkenalan, terlibat, bekerja sama, berkolaborasi dalam semua segi-segi yang dapat merupakan lahan kerjasama kita ke depan. Kerja sosial, kerja digital, kerja politik kenegaraan, kerja kewilayahan, kerja apapun, ya, antar negara, antar kelompok, antar sesama anak bangsa, antar agama, antar suku, dan antar semuanya. Karena persatuan adalah keniscayaan yang harus kita laksanakan sebagaimana amanah dari sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia. Inilah sambutan yang saya dapat sampaikan, teman-teman sekalian. Mungkin tidak biasa di depan layar ada orang orasi, tapi karena ini semi-semi politik, jadi ada orasinya, apa boleh buat. Terima kasih Mas Udep dan panitia. Apa tugas saya selanjutnya? Apa ada ketok palu atau pukul gong? Ini nggak ada gongnya di sini nih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelora Digifest 2020. Cek. Di Indonesia kan ada partai baru namanya Partai Gelora. Lo tahu nggak soal Partai Gelora? Iya, gue tahu. Belum tahu banget sih, Bang. Nggak tahu. Tahu? Tidak. Kalau nggak salah yang keduanya Pak Fahri Hamzah bukan? Buat saya keduanya cukup kontroversial. Mereka mengeluarkan kebijakan, keputusan atau statement yang tidak biasa gitu. Anies Mata sama Fahri Hamzah kalau nggak salah bekas keluaran dari PKS kalau nggak salah. Nah, Partai Gelora ini punya visi bahwa Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Menurut Abang gimana? Kalau emang misinya bagus ya didukung lah. Cuma masalahnya tanggung. Kenapa nggak nomor satu gitu? Dan Indonesia kan punya potensi dari segi SDM bisa duduk sejajar dengan negara-negara besar gitu, terutama yang memiliki hak veto di PBB gitu. Bangsa Indonesia semakin produktif, semakin kreatif lagi buat lebih maju ke depannya. Semoga sih ngomong doang. Harapan gue semoga bisa berkontribusi baik buat Indonesia.